Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Bu Ira doakan mudah-mudahan kalian hari ini keadaannya lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Untuk materi IPA kali ini anak-anak masih reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama menjelaskan reproduksi vegetatif dan generatif pada hewan. Yang kedua menyebutkan contoh teknologi reproduksi pada hewan. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat perbedaan dari reproduksi vegetatif dan generatif? Baiklah, Bu Ira ingatkan kembali bahwa reproduksi vegetatif itu terjadi secara tidak kawin. Sedangkan pada reproduksi generatif terjadi secara kawin. Reproduksi vegetatif atau secara tidak kawin pada hewan terdiri dari yang pertama adalah fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Contohnya terjadi pada planaria seperti yang bisa kalian lihat. Di situ ada planaria yang dipotong bagian tubuhnya bagian tengah, kemudian akan menjadi dua, dan dari dua potongan tubuh itu akan berkembang menjadi individu yang baru. Yang kedua, pertunasan atau pembentukan tunas. Contohnya terjadi pada hidra. Jadi hidra itu anak-anak merupakan salah satu contoh hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertunas. Yang ketiga, partenogenesis, yaitu perkembangbiakan pada hewan yang terjadi tanpa melalui pembuahan pada sel telur. Contohnya terjadi pada lebah madu. Yang keempat, pembelahan biner, yaitu pembelahan yang terjadi secara langsung. Biasanya untuk perkembangbiakan melalui pembelahan biner ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya pada amuba dan paramecium. Di situ kalian bisa melihat pembelahan diri pada amuba. Yang kelima, pembelahan ganda, yaitu pembelahan yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya terjadi pada Plasmodium. Kalau pada gambar tersebut anak-anak, di situ adalah gambar Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Reproduksi generatif atau reproduksi secara kawin pada hewan terdiri dari yang pertama, fertilisasi eksternal, yaitu proses terjadinya pembuahan berlangsung di luar tubuh. Contohnya terjadi pada katak dan pada ikan. Misalnya pada ikan, pada saat terjadi reproduksi, maka ikan betina akan mengeluarkan sel telurnya di air, kemudian sel telur itu akan bertemu dengan sel sperma dari ikan jantan sehingga terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan yang berlangsung di dalam air. Yang kedua, fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan berlangsung di dalam tubuh. Contohnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui, aves atau burung, dan reptilia atau hewan melata. Fertilisasi secara internal terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu anak-anak hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Di situ ada beberapa contohnya, bisa kalian lihat. Kemudian vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada kucing, sapi, lumba-lumba, dan sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya. Untuk ovovivipar yaitu hewan yang bertelur sekaligus bisa melahirkan. Contohnya ada ular, ada kadal, ada platypus. Teknologi perkembangbiakan pada hewan macam-macamnya. Yang pertama adalah hibridisasi, yang kedua kawin suntik atau inseminasi, sedangkan yang ketiga adalah cloning. Hibridisasi atau nama lainnya adalah kawin silang merupakan kegiatan menggabungkan keanekaragaman genetik melalui perkawinan suatu individu yang telah diketahui sifatnya dengan individu sejenis lainnya. Macam-macam kawin silang ada 4. Yang pertama pure breeding atau silang murni, yang kedua inbreeding atau silang dalam, yang ketiga crossbreeding atau silang luar, dan yang keempat upbreeding. Berikutnya anak-anak ada kawin suntik atau inseminasi, di mana pada proses inseminasi ini sperma dari hewan jantan diambil kemudian disuntikkan ke bagian indung telur dari hewan betina.
Nah, setelah menjadi embrio dan embrionya telah dievaluasi, maka embrio tersebut akan ditanam ke rahim betina resipian atau hewan pendonor, sehingga embrio tersebut akan berkembang dan terbentuklah individu yang baru. Yang terakhir adalah cloning domba doli, yaitu proses reproduksi yang dilakukan dengan cara penggantian inti sel atau pemisahan embrio untuk menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya. Contohnya anak-anak di situ adalah proses cloning pada domba doli, di mana domba doli itu memiliki sifat yang sangat unggul atau bermutu baik, dan sel telurnya diambil, kemudian dari sel telur yang diambil itu akan disatukan dengan inti sel telur yang berasal dari domba yang lain, sehingga berkembang dan terbentuklah domba yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Demikian anak-anak untuk materi hari ini sudah Bu Ira sampaikan semua. Mudah-mudahan kalian semua paham dan mengerti. Berikutnya Bu Ira akan memberikan soalnya juga Bu Ira berikan di classroom ya. Nanti kalian tulis dan kalian kirim juga di classroom. Katakan pada kalian, aku bisa lelah tapi aku tidak menyerah. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.